2024. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya dapatkan pada mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia, serta harapan dan cita-cita saya ke depannya seperti apa. Baik, akan saya lanjutkan dengan menyampaikan hasil jurnal review materi HPII yang telah saya dapat pada semester 4 ini. Bab 1, orientasi umum dan pengertian HPI. Menurut terminologi, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Argumen HPI diajarkan Fakultas Syariah untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan muamalah dalam bidang perikatan. Bab 2, dasar berlakunya hukum HPII. Pertama, akidah, kedua, syariah. Kedudukan HPI dalam tata hukum Indonesia sebelum imperialisme. Masyarakat bangsa Indonesia jauh sebelum berhubungan dengan bangsa lain telah memiliki suatu sistem hukumnya sendiri yang asli. Setelah merdeka, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Kedudukan HPI dalam lembaga ekonomi syariah. Lembaga yang menggunakan prinsip syariah antara lain bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Hukum positif tentang ekonomi syariah ada dalam UU nomor 7 tahun 1992 dan UU nomor 10 tahun 1998. Perbedaan hukum perikatan Islam, barat, dan adat itu ada beberapa unsur, yaitu unsur landasan filosofis, sifat, ruang lingkup, proses terbentuknya, sahnya perikatan, dan sumber. Bab 3, karakteristik HPI. Secara komprehensivitas dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat. Hukum Islam berkarakter realisme, yaitu hukum tidak mengabaikan kenyataan. Asas-asas hukum Islam. Ada asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis dan asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia. Asas HPI ada asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, dan asas kejujuran. Sumber perikatan Islam ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Bab 4, pengertian unsur rukun dan syarat akad. Akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum. Rukunnya pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, kesepakatan ijab dan kabul. Syaratnya, tujuan akad harus sesuai dengan syara, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, pihak yang berakad cakap bertindak hukum. Bab 5, bentuk-bentuk perikatan. Ada asyaraf, pertukaran uang dengan uang, barter, pertukaran barang dengan barang, al-buyu, jual beli, akad ijarah, perikatan sewa menyewa, dan akad kerjasama, yaitu syirkah. Bab keempat, bentuk perikatan pemberian kepercayaan adalah akad kepercayaan seseorang mengutus orang yang dipercayainya untuk bertanggung jawab atas kebutuhan barangnya atau hartanya. Bentuk-bentuknya wadiyah titipan, arahna, wakalah, kafalah, ariyah, dan hiwalah. Bab ketujuh, penggolongan akad. Ada akad dilihat dari segi keabsahannya, dilihat dari penamaannya, dilihat dari segi disyaratkannya akad atau tidak, dan lain-lain. Bab ke-8 ada kedudukan HPI dalam ekonomi syariah. Bank syariah menggunakan prinsip perikatan Islam dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, prinsip sewa menyewa, dan jasa pelayanannya. Asuransi syariah prinsipnya saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Bab ke-9, kedudukan HPI dalam lembaga ekonomi syariah. Prinsip syariah pasar modal, yaitu kesesuaian dan prinsip syariah dinyatakan secara tertulis oleh DSN MUI terhadap efek syariah. Reksadana syariah yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan mengutus sengketa muamalah. Bab 10, tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern. Sistem MLA adalah muamalah dan pada prinsipnya itu boleh atau mubah selagi tidak ada unsur riba dan lain-lain. Waralaba adalah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek tertentu. E-commerce menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya alat, media, metode teknis, atau sarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel. Bab 11, tinjauan HPI terhadap transaksi bisnis modern 2, yaitu ada electronic fund transfer, yaitu pemindahan buku sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Predikat adalah alat pembayaran sebagai ganti uang tunai. Praktek persaingan usaha ada harta sebagai amanah, harta harus diperoleh dengan usaha yang halal dengan cara yang halal pula, dan Islam melarang usaha yang haram. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Harapan saya
saya dapat bisa bekerja di pegawai pengadilan kalau tidak sebagai pegawai bank. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.